Hai sobat semuanya, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas soal tentang pembahasan ujian ya, ujian tengah semester Kalkulus 2 ya atau Matematika 2A di Institut Teknologi Bandung untuk materi barisan dan deretan hingga ya. Oke, langsung saja. Untuk soal berikut, perhatikan tiga deret ganti tanda berikut ya. Sebut deret ganti tanda. Kenapa? Karena tandanya ganti-ganti ya. Ada negatif 1 dipangkatkan N. Sehingga positif negatif itulah kenapa disebut dengan ganti tanda ya. Nah, kita akan memeriksa atau mengecek ketiga deret tersebut apakah konvergen mutlak, bersyarat atau divergen ya. Jadi, soalnya adalah di antara ketiga deret di atas, deret yang konvergen mutlak adalah oke. Nah, baik saya buatkan dulu skemanya. Jadi, suatu deret ganti tanda ya di GT itu ada dua kesimpulan. Ya, ada dua kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah konvergen ya. Kemudian yang kedua adalah divergen. Konvergen bisa dibagi dua, yaitu konvergen mutlak ya. Yang kedua ada konvergen bersyarat. Oke. Nah, untuk memeriksa masuk ke kategori yang mana, kita cek langkahnya satu persatu ya. Jadi langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah kita harus mengecek dengan uji rasio mutlak ya. Uji rasio mutlak. Oke. Dan uji rasio mutlak kita akan mencari nilai rho ini dengan limitkan N mendekati tak hingga ya, yaitu suku setelah dibagi dengan suku sebelum ya. Suku setelahnya UN plus 1 dibagi suku sebelum. Karena uji rasio mutlak, ada mutlaknya, sehingga kita mutlakin. Tujuan mutlak adalah untuk menghilangkan ganti tandanya atau negatifnya ya. Nah, di sini ada tiga kesimpulan. Oke, ada tiga kesimpulan. Kalau nilai rho-nya lebih besar dari 1, maka kesimpulannya langsung kita simpulkan divergen. Kalau lebih kecil dari 1, kita langsung simpulkan itu adalah konvergen mutlak. Kalau sama dengan 1, maka lanjut ke langkah 2. Oke, langkah 2. Ini adalah langkah pertama. Ya. Langkah kedua, apa yang mesti kita lakukan yaitu dengan syarat konvergensi deret ganti tanda ya. Syarat oke, konvergensi DGT ya. DGT. Apa saja? Yang pertama adalah AN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N. Ya. Nah, kemudian yang kedua, monoton turun. Ya, bahwa AN itu dia turun. Oke, turun. Kita bisa mengecek monoton turun dengan dua cara, yaitu suku setelahnya lebih kecil dari suku sebelumnya kan, maka dia turun kan. Suku setelah lebih kecil dari suku sebelum atau dengan turunannya lebih kecil 0 atau monoton turun. Oke. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah dengan limit ya, N mendekati tak hingga langsung ke ujung ya. Sukunya menuju tak hingga AN itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian di sini kita kalau ketiga syarat itu yes memenuhi ya. Ya, kalau yes memenuhi ketiga-tiganya maka lanjut ke langkah 3. Kalau no, ada satu syarat saja dari ketiga ini yang tidak memenuhi, maka kesimpulannya adalah divergen. Ya. Oke. Kalau misalkan yes atau memenuhi ketiga syarat ini, maka kita lanjut ke langkah 3 yaitu uji deret positif. Ya. Kita menguji dengan deret positif. Jadi si deret yang awalnya ganti tanda, kita mutlakin. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Negatif 1 pangkat N plus 1 AN ya, kita mutlakin. Karena mutlakin maka negatif 1 pangkat N plus 1 nya hilang ya. Oke, kita sehingga lebih fokus ke uji deret positif si AN saja. Oke.
Sehingga kita hanya fokus uji gerak positif untuk N sama 1 sampai hingga si AN-nya saja ya. Nah, kalau misalkan uji gerak positifnya konvergen ya, konvergen, oke, konvergen, maka dia konvergen mutlak. Kalau uji gerak positifnya divergen, maka konvergen bersyarat ya. Jadi, untuk menyatakan bahwa suatu gerak itu konvergen cukup sampai langkah 2, oke? Langkah 2 memenuhi semua, yes, maka dia konvergen ya. Tapi belum spesifik menyimpulkan bahwa konvergen mutlak atau konvergen bersyarat ya, belum. Untuk bisa mengetahui dia konvergen mutlak atau bersyarat, maka harus lanjut ke langkah 3 ya. Langkah 2 memenuhi, yes, kemudian masuk ke langkah 3, uji gerak positif. Jika konvergen, maka konvergen mutlak. Jika hasil uji gerak positifnya divergen, maka konvergen bersyarat. Oke? Oke ya, jadi seperti ini alurnya. Baik. Nah, sekarang kita akan cek soal berikut. Apakah nomor 1, 2, dan 3 mana yang konvergen mutlak? Oke. Kalau misalkan sepintas ya, kalau kita lihat sepintas, kita bisa simpulkan secara sepintas. Perhatikan bahwa yang pertama itu kita lihat ada 7/3 ya. 7/3 lebih besar dari 1. Oke? Sehingga ini adalah divergen. Nomor 2, 3/7. Kita lihat sepintas. 3/7 lebih kecil dari 1, maka dia konvergen mutlak. Yang ketiga, ada 3/3 sama dengan 1. Sehingga dia akan menyuruh kita untuk melakukan pengujian lebih lanjut, yaitu konvergen bersyarat ya. Kalau misalkan kita lihat sepintas seperti ini, hanya yang 2 saja yang lebih kecil dari 1, apakah betul? Mari kita cek ya. Ini adalah analisis awal saja, bisa jadi betul, bisa jadi juga meleset ya. Oke. Baik, kita akan cek. Oke, kita akan cek dengan menggunakan uji rasio mutlak. Oke. Baik, dengan soal yang pertama, uji rasio mutlak sama dengan limit N mendekati tak hingga ya. Suku setelah bagi suku sebelum, oke. Suku setelah kan sama dengan min 7 pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N plus 1. Suku setelah ya, N plus 1 tambah 1 N plus 2, oke. Dibagi suku sebelum ya, dibagi suku sebelum. Kalau dibagi berarti kan dibalikin kan, kayak gini misalkan ya, 2 dibagi 1/4, maka 2 dikali 4/1 kan, dibalik kan. Nah, kalau kita bagi dengan suku sebelum ya, UN, ya berarti kan kita dapatkan 3 pangkat N plus 1 dibagi min 7 pangkat min 7 pangkat N ya. Oke, karena ini adalah uji rasio mutlak, kita mutlakin, maka si minusnya akan hilang. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan ya. Oke, kita punya sama dengan limit N mendekati tak hingga. Oke, ini min 7-nya hilang ya, karena kita mutlakin jadi positif ya. Jadi 7 pangkat N plus 1 dibagi 7 pangkat N. Punya 7 aja. 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N minus 1 hanya 3 saja. Kemudian yang ini kita punya N plus 1 per N plus 2. Ini kan 1 ya. Kalau pakai tak hingga N-nya kan 1 ya. 1. Oke, jadi kita punya 7/3. Ini jelas rho-nya lebih besar dari 1 sehingga divergen. Betul ya. Oke, ini adalah divergen. Sehingga untuk yang ada nomor satunya jelas salah. Ya, ini salah. Oke. Nah, kemudian kita cek yang kedua ya, yang kedua coba langsung rho sama dengan limit N mendekati tak hingga, kita mutlakin ya, min 3 pangkat suku setelah bagi suku sebelum ya, N plus 1 dibagi 7 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 tambah 1 ya, jadi N plus 2. Oke, ini dikali 7 pangkat N plus 1 ini mutlak dibagi 3 min 3 ya, pangkat N. Oke, kita punya sama dengan limit N mendekati tak hingga, kemudian ini 3 ya, minusnya hilang karena dimutlakin, 3 pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N jadi 3, 7 pangkat N dibagi 7 pangkat N plus 1 sama dengan 7. Kita punya N plus 1 dibagi N plus 2. Kita punya 3/7 ya. 3/7 adalah lebih kecil dari 1. Sehingga
Rho-nya lihat, nilai Rho-nya lebih kecil dari 1, maka konvergen mutlak ya. Kita langsung simpulkan bahwa ini adalah konvergen mutlak ya. Oke, konvergen mutlak. Sehingga yang ada nomor 2-nya wajib betul ya. Jadi jawabannya bisa A atau B. Oke. Nah, sekarang yang kita cek hanya nomor 3 saja. Oke, nomor 3 kita cek. Nah, Rho-nya kita cari dulu limit N mendekati tak hingga ya nomor 3 min 3 pangkat ya. Perhatikan bahwa ini adalah N plus 1 ya. Suku setelahnya adalah N plus 1 plus 1. Berarti N plus 2. N plus 2 dibagi 3 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 tambah 1 N plus 2. Oke. Kemudian ini adalah 3 pangkat N. Ini N plus 1 dibagi min 3 ya. Pangkat N plus 1. Oke. Nah, minusnya hilang karena dimutlakin sama dengan N plus 2 dibagi N plus 1 ya. Berarti tinggal N tinggal 1 saja, berarti 3 per ini kan 3 pangkat N, bawah 3 pangkat N plus 1 berarti 3. Kemudian kita punya N plus 1 dibagi N plus 2 ya. Jangan lupa ini adalah limit N mendekati tak hingga. Nah, sehingga ini adalah 1 ya. Ini 1, ini Rho-nya sama dengan 1. Nah, kalau Rho-nya sama dengan 1, maka lanjut ke langkah 2, yaitu syarat konvergensi direct ganti tanda ya. Oke. Nah, syarat konvergensi direct ganti tanda ya. Syarat konvergensi direct ganti tanda yang pertama AN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N ya. Jadi AN-nya ya, yang dimaksud dengan AN-nya adalah oke, kita lihat ya. Perhatikan di sini AN ya, AN sama dengan tanpa ada negatifnya ya. Kan negatifnya hilang. Perhatikan AN sama dengan 3 pangkat N plus 1 per 3 pangkat N dibagi N plus 1 ya. Sama dengan 3 per N plus 1 ya. Seperti ini. Ini adalah memang lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N ya. Untuk setiap N di mana N-nya adalah lebih besar sama dengan 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah memenuhi ya, memenuhi. Kemudian yang kedua, turun. Ya, apakah ini turun? Ya, kita tahu bahwa tadi kita dapat AN sama dengan 3 per N plus 1 ya. Ini jelas suku setelah ya, bahwa suku setelah itu dia lebih kecil dari suku sebelum ya. Oke, suku setelah lebih kecil dari suku sebelum. Ini bisa dilihat bahwa suku setelah adalah 3 per N plus 2 ya. Lebih kecil dari 3 per N plus 1. Ini jelas, oke. Nah, sehingga yang kedua memenuhi. Yang ketiga, syaratnya apa lagi? Syarat yang ketiga adalah limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Oke, ini juga betul ya. Jadi limit N mendekati tak hingga AN ya, AN itu limit N mendekati tak hingga 3 per N plus 1 itu sama dengan 0. Betul ya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa dia adalah konvergen. Oke. Bukan divergen lagi, tapi konvergen. Masalah dia konvergen mutlak atau bersyarat nanti akan dilanjutkan ke tahap yang ketiga ya. Tahap yang ketiga. Nah, dalam tahap yang ketiga, kita akan melakukan uji direct positif, oke? Uji direct positif. Caranya adalah begini. Jadi, dengan uji direct positif, kita dapatkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga AN itu adalah sebagaimana yang kita dapatkan tanpa menyertakan si negatifnya n sama dengan 1 sampai tak hingga 3 per N plus 1 ya, seperti ini. Nah, lalu ini sebetulnya dengan menggunakan dengan uji banding limit cukup ya. Dengan uji banding limit, oke? Dengan uji banding limit ya. Misalkan ya, misal kita buat pembanding bahwa sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga si BR sama dengan direct P ya, yang divergen yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N. Kenapa? Karena sama-sama memiliki derajatnya 1 di sini ya. Pangkat paling tingginya 1, oke? Nah, sehingga dengan uji banding limit, kita coba limitkan
ya. Limit N mendekati tak hingga AN bagi BN. Oke, AN bagi BN sama dengan limit N mendekati tak hingga 3 per N plus 1 dibagi 1 per N itu sama dengan, dibagi 1 per N ya. Oke, kita punya limit N mendekati tak hingga 3N per N plus 1 ya, sama dengan 3. Nah, ingat bahwa hasilnya adalah 3 ya. 3 adalah konstanta di antara minus tak hingga dan bukan 0. Oke, sehingga karena sigma Bn ya adalah deret P yang divergen. Oke, kenapa divergen? Karena pangkatnya 1 ya, ini ya. Maka sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga si AN yang dinyatakan dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga 3 per N plus 1 juga divergen. Kenapa? Karena menuju hasil pembagiannya menuju ke suatu konstanta di antara min tak hingga sampai tak hingga dan bukan 0. Oke ya. Sehingga kesimpulannya adalah konvergen bersyarat ya. Oke. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi bahwa ketika langkah 2 selesai, maka ini selesailah kesimpulannya konvergen. Nah, untuk menyatakan konvergen bersyarat atau mutlak, maka harus pengujian langkah 3. Nah, hasil uji langkah 3 itu kan divergen nih. Karena hasilnya divergen, maka masuknya ke KB atau konvergen bersyarat. Oke? Nah, sehingga untuk soal kali ini jawabannya adalah yang betul hanya A ya, yaitu bagian nomor 2 saja. Untuk yang satu adalah divergen, yang ketiga adalah konvergen bersyarat. Oke. Baik, soal barisan dan deret tak hingga selanjutnya yaitu tentang polinom Maclaurin ya. Misalkan fx sama dengan 1000 dikali akar 25 plus x dengan menggunakan polinom Maclaurin orde 2 dari fx diperoleh nilai hampiran dari 1000 akar 24 adalah, baik, kita misalkan dulu ya, misalkan fx dulu, fx-nya adalah sesuai dengan yang didefinisikan di soal, yaitu 1000 kali akar 25 plus x. Kemudian ya, kita akan cari nilai masing-masing f0, f aksen 0, f double aksen 0 ya, yaitu f0 sama dengan 1000 dikali akar 25 plus 0 ya, yaitu 1000 dikali akar 25 atau 1000 dikali 5 sama dengan 5000 ya. Kemudian kita turunkan f aksen x ya. F aksen x kita turunkan itu sama dengan ya. Oke. Nah, supaya mudah ini saya tulis lagi ya. Jadi 1000 dikali akar itu adalah pangkat setengah ya. Pangkat setengah ya, ini 25 plus x. Sehingga turunannya adalah setengah dikali 1000 adalah 500. Kemudian 25 plus x dipangkatkan setengah dikurangi 1 jadi minus setengah ya. 25 plus x dalamnya diturunkan tetap saja 1. Jadi nggak ngaruh ya, seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan yaitu f aksen x seperti ini. Kita masukkan f aksen 0 ya. Masukkan f aksen 0 ke persamaan ini sehingga kita punya 500 dikali 25 plus 0 pangkat minus setengah ya. Atau kita dapatkan sama dengan 500 per 25 pangkat setengah ya, 25 pangkat setengah atau akar 25. Jadi 500 diakarin 25 berapa? 5 ya. 500 bagi 5 adalah 100. Oke. Nah, kita dapat seperti ini. Kemudian f double aksen x ya, kita turunkan lagi. Yang awalnya f aksen x kita turunkan lagi. Minus setengah kali 500 adalah minus 250 ya. Kemudian 25 plus x, pangkatnya minus setengah dikurangi 1, jadi minus 3 per 2 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan bentuknya ya, sama dengan minus 250 per
25 plus X pangkat 3 per 2 ya, seperti ini. Kita tentukan nilai F double aksen 0 sama dengan masukkan ke persamaannya minus 250 dibagi 25 plus 0 pangkat 3 per 2 sama dengan minus 250 pangkat 25 pangkat minus 250 dibagi 25 pangkat 3 per 2. Nah, berapa 25 pangkat 3 per 2? Jadi, 25 pangkat 3 dulu ya. 25 kali 25 kali 25 dibagi 2. Maaf, diakarin ya. Berarti diakarin kan? Oke. Nah, kemudian 25 adalah 5 kali 5 ya. 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5 ya. Diakarin. Diakarinnya adalah dibagi 2. Diakarin adalah membagi 2 sama rata. Jadi 3 tinggal 5 kali 5 kali 5. Atau 125 ya. Jadi minus 250 dibagi 125 sama dengan negatif 2. Jadi untuk F double aksen 0, jawabannya adalah negatif 2. Sekarang kita tinggal substitusikan saja ya ke persamaan atau ke polinom Maclaurin, yaitu Fx itu hampiran Maclaurinnya adalah, ingat, di sini order 2 yang diminta, hanya sampai order 2 ya. Jadi F0 ya tambah F aksen 0x ditambah F double aksen 0x kuadrat per 2 faktorial ditambah cukup ya. Karena di sini sampai order 2 kan, tidak usah dilanjutkan lagi, oke. Nah, ini kan hampirannya ya. Kemudian yang ini jadi sama dengan F0 adalah berapa? F0 5000 ya, 5000 ditambah F aksen 0 adalah 100 ya, 100. Oke, 100x. Kemudian F double aksen 0 adalah minus 2 ya. Minus 2 dibagi 2 faktorial, minus 1 ya. Jadi minus 1 kali x kuadrat, minus x kuadrat. Nah, ini adalah hampirannya ya, hampirannya. Nah, sekarang oke, saya tulis aja ya, ini sejajar sama ini ya, hampirannya. Nah, sekarang adalah yang di dekatnya adalah 1000 akar 24. Oke. 1000 akar 24 ya. Dalam hal ini, perhatikan bahwa x-nya adalah negatif 1 ya. X-nya negatif 1. Supaya dapat 24 kan, 25 min 1 ya. Oke, x-nya negatif 1. Sehingga di sini x-nya negatif 1, 5000 tambah 100 dikali negatif 1 dikurangi negatif 1 pangkat 2. Ya, ini sama dengan ya, lanjutan yang ini 5000 dikurangi 100 dikurangi 1 sama dengan 5000 dikurangi 100 4900 dikurangi 1 4899 ya. Jadi ini sama dengan ini atau 1000 akar 24 ya. Oke, saya tulis hampiran saja ya, hampiran saja semuanya supaya bisa merepresentasikan bahwa 1000 akar 24 ini bisa dekati hasil pendekatannya menurut Maclaurin order 2 adalah 4899 ya. Oke, soal masih tentang deret hingga ya. Dalam hal ini kita lebih fokus ke deret pangkat. Diberikan deret pangkat pangkat X sebagai berikut dan 1 per 1 min X sebagai berikut. Maka deret pangkat Fx sama dengan 2 pangkat 3x dibagi 1 plus x yang merupakan gabungan dari 2 deret pangkat di atasnya adalah, nah oke. Ini soalnya cukup mudah. Baik, kita langsung kerjakan saja. Nah, pertama, perhatikan bahwa untuk, saya tulis ulang ya, untuk 1 per 1 min x itu sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ketika substitusi ya, oke, substitusi nilai x-nya menjadi min x ya. Menjadi min x, maka 1 per 1 min x ya sama dengan 1 per 1 plus x itu akan menjadi, ingat substitusi si x-nya menjadi min x ya. Si x-nya menjadi min x, berarti 1 min x
plus min X pangkat 2, tetap X kuadrat ya. Min X pangkat 3, min X pangkat 3 ya, dan seterusnya. Oke, kita sudah gampang. Kemudian, untuk E pangkat X ya, ini yang pertama. Yang kedua, untuk E pangkat X. E pangkat X adalah diekspresikan sebagai 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, seterusnya. Nah, kita substitusi ya. Substitusi nilai X-nya menjadi apa? Menjadi 3X ya. Kenapa? Sesuai dengan yang diminta di soal ya. E pangkat 3X. Berarti kan kita punya E pangkat 3X. Si X-nya jadi 3X. Ingat. Menjadi 1 plus 3X plus 3X pangkat 2. 9X kuadrat ya. 2 faktorial kan 2 ya. Tambah 3X pangkat 3. 27X pangkat 3 ya. 3 faktorial berapa? 6 ya. Seterusnya. Oke, nah kita sudah dapat seperti ini. Nah, selanjutnya adalah dikali 3 ya, belum selesai, dikali 2 ya. Di sini ada 2 E pangkat 3X. Oke, berarti 2 E pangkat 3X. 2 kalinya, berarti kita punya 2 plus 6X plus 2 hilang ya, berarti 9X kuadrat plus 2 kalinya ya, berarti 2 kali 27, 54 per 6. 54 per 6 sama dengan berapa? 54 per 6, 27 per 3. 27 per 3, 9 ya. 9. Oke. Berarti 9 X pangkat 3. Ya. Oke. Tambah seterusnya. Nah, ini dikalikan. Jadi si 2E pangkat 3X dikalikan 1 per 1 plus X ya. Jadi yang ini dikalikan dengan yang ini ya. Sehingga kita dapatkan 2E pangkat 3X per 1 plus X adalah hasil kali ini dengan ini ya. Hasil kali ini dengan yang ini. Oke. Ya. Jadi si 2E pangkat 3X kan 2 plus 6X plus 9X kuadrat bla 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 seterusnya. Dikalikan dengan 1 per 1 plus X ya yang ini ya. Jadi 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3 seterusnya. Nah, konstanta kali konstanta 2 kali 1 ya, sama dengan 2. Nah, selanjutnya yang pangkatnya 1 ya. 2 dikali 1 nggak mungkin kan, karena konstanta sudah. 2 kali min X, ya min 2X. Ya, kemudian 2 kali X kuadrat enggak. Dia kan pangkatnya 2 ya. Kita nyari yang pangkatnya 1 dulu. Ya, lalu 6X kali 1 ya. Plus 6X. 6X dikali min X ya minus 6X kuadrat pangkat 2 nggak bisa ya. Kita perhatikan yang pangkatnya 1 dulu derajatnya. Nah, di sini minus 2 tambah 6 adalah 4 ya. 2 plus 4X dan seterusnya. Nah, kita nggak peduli dan seterusnya berapa. Karena di sini yang ditampilkan hanya konstanta derajat 1. Nah, derajat 1 aja udah beda, jadi salah satunya pasti ada yang betul ya. Nah, di sini adalah 2 plus 4X, sehingga jawaban yang betul adalah yang D. Ya. Yang D jawaban yang betul, 2 plus 4X plus 5X kuadrat, dan seterusnya. Oke, mudah ya. Next, soal selanjutnya. Misalkan Zn suatu barisan yang didefinisikan oleh Zn sama dengan An dikali Bn ya. Jadi, Zn adalah suatu barisan perkalian dua barisan lainnya ya. Dengan An itu adalah N plus 3 dibagi 2N plus 6. Nah, menarik kita perhatikan bahwa An itu adalah N plus 3 dibagi 2N plus 6. 2-nya kalau saya keluarkan berarti 2 kali N plus 3 ya. Ini sama saja kan? Karena N-nya adalah lebih besar sama dengan 1. Oke. Maka kita sah-sah saja kita mendapatkan An itu adalah hanya setengah saja kan, karena ini saling coret ya, N plus 3 dibagi N plus 3. Oke. Nah, sehingga An adalah suatu konstanta. Oke, suatu konstanta. Sehingga di sini kita bisa lihat ya, jika limit N mendekati hingga Zn ya. Nah, Zn itu diketahui bahwa adalah hasil kali An dengan Bn ya. An
dengan Bn ya, An dengan Bn. Oke. Nah, ini bisa kita jabarkan dua kali limit n mendekati tak hingga An dikali limit n mendekati tak hingga Bn ya. Nah, ini limit n mendekati tak hingga Zn katanya 3 ya, sama dengan 3. Sedangkan An itu adalah setengah ya, dia mutlak setengah ya, setengah terus nilainya. Kemudian dikali limit n mendekati tak hingga Bn, itu sama dengan 3. Sehingga jelas limit n mendekati tak hingga Bn sebagaimana yang ditanyakan di soal adalah limit n mendekati tak hingga Bn adalah langsung saja ya, jadi 2 dikali 3 ya, 6. Oke. Nah, ini adalah jawabannya. Baik, soal selanjutnya adalah tentang direct pangkat. Diketahui sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 7x min 3 pangkat n dibagi n kali 6 pangkat n. Baik, saya tuliskan terlebih dahulu soalnya. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 7x min 3 pangkat n dibagi n kali 6 pangkat n. Nah, merupakan suatu direct pangkat dalam x min a dengan a sama dengan, dan memiliki jari-jari kekonvergenan R sama dengan, baik, suatu direct pangkat ya, direct pangkat diekspresikan sebagai ya, sigma ya. Dalam hal ini n-nya sama dengan 1, oke, sampai tak hingga an ya, an x min a pangkat n ya. Oke. Nah, kita akan mencari nilai a ya. Nah, perhatikan bahwa bentuk ini kita bisa otak-atik sedemikian rupa sehingga kita peroleh bentuk x min a pangkat n ya. Jadi seperti ini kan pangkat n ya. Oke, 7 kita keluarin, 7-nya kita keluarin. Oke. Sebentar. Nah, supaya kurung bukanya tidak terlalu banyak, 7-nya saya keluarin, kemudian x min. Nah, supaya dapat 3 di sini, maka ini haruslah 3/7 ya. Karena 7 kali 3/7 adalah 3. Nah, sehingga kita punya n, bawahnya n kali 6 pangkat n ya. Kemudian sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 7 pangkat n ya. Kita punya n dikali 6 pangkat n. Yang ini kita punya x min 3/7 pangkat n. Nah, ini adalah sudah satu bentuk ya. Ini bentuknya sudah sama. Saya tulis ulang, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an-nya dalam hal ini adalah 7 pangkat n per n dikali 6 pangkat n. X min a adalah x min 3/7 pangkat n ya. Sehingga ya diperoleh, oke, diperoleh nilai a-nya adalah dalam hal ini 3/7 ya. Nah, kemudian untuk memiliki jari-jari konvergenan supaya kita tahu, maka caranya adalah dengan menggunakan uji rasio mutlak ya. Dengan uji rasio mutlak, oke, dengan uji rasio mutlak, maka yang namanya juga rasio berarti suku setelah dibagi suku sebelum ya. Rho sama dengan limit n mendekati tak hingga uji rasio mutlak, berarti dimutlakin ya, suku setelah bagi suku sebelum. Tulis saja sesuai dengan soalnya, 7x min 3 pangkat suku setelah ya, n plus 1 dibagi n plus 1 dikalikan 6 pangkat n plus 1 ya, suku setelah. Bagi suku sebelum, kalau bagi begini ya, kalau 2 misalkan bagi 1/3, maka 2 kali 3/1 kan dibalik. Nah, maka ini dikali n kali 6 pangkat n per 7x min 3 pangkat n ya. Dimutlakin sama dengan limit n mendekati tak hingga. Nah, ini 7x min 3 pangkat n plus 1 dibagi 7x min 3 pangkat n, kita dapat mutlak 7x min 3 ya. Nah, yang n ini nggak usah pakai mutlak. Kenapa? Karena n itu adalah positif ya. Oke, sehingga sudah pasti positif. 6 pangkat n dibagi 6 pangkat n plus 1, kita punya per 6 di sini ya. Punya per 6. Sedangkan n sisanya dibagi n plus 1.
Nah, di sini limit n mendekati hingga n per n plus 1 ini sama dengan 1 ya. Oke, sama dengan 1 nggak masalah. Sehingga kita tinggal punya mutlak 7x min 3 per 6. Nah, perhatikan bahwa agar konvergen ya, maka rasionya ya, rasio mutlaknya atau rho-nya itu harus lebih kecil dari 1 ya. Jadi supaya konvergen harus seperti ini. Nah, sehingga kalikan 6, kita akan dapatkan mutlak 7x min 3 lebih kecil dari 6. Nah, kita punya ya, min 6 lebih kecil dari 7x min 3 lebih kecil dari 6. Baik kita jumlahkan, maaf, kita tambahkan 3 ke 3 ruas ini. Yang kiri tambah 3, tengah tambah 3, yang kanan pun tambah 3. Kita punya minus 3, lebih kecil dari 7x, lebih kecil dari 9 ya. Nah, setelah itu, kita bagi 7 ke 3 ruas ini, yaitu min 3 per 7 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 9 per 7. Nah, kita udah dapat nih himpunan kekonvergenannya ya. Ini adalah himpunan kekonvergenannya adalah minus 3 per 7, lebih kecil x, lebih kecil 9 per 7. Nah, oke. Bagaimana untuk mendapatkan jari-jarinya? Jari-jarinya gampang. Ujung dikurangi ujung dibagi 2 ya. Oke. Ujung dikurangi ujung dibagi 2 saja. Mudah. Berarti ujung 9 per 7 dikurangi minus 3 per 7 ya. Oke, dibagi 2. Jadi 9 per 7 ditambah 3 per 7 ada 12 per 7 bagi 2 sama dengan um, berapa? 6 per 7 ya. Jadi 6 per 7 adalah nilai jari-jari kekonvergenannya ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah nilai A-nya sudah kita tahu 3 per 7 dan nilai jari-jari kekonvergenannya adalah 6 per 7. Oke. Oke, soal deret hingga. Kali ini berkaitan dengan uji deret positif. Diketahui deret sigma n 1 sampai hingga n plus 6 dibagi n pangkat 5 bersifat. Oke. Apakah mesti coba satu-satu? Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita analisis dulu. Ya, yang A itu pembandingnya terlalu jauh. Kenapa? Karena ini derajatnya n pangkat 1, sedangkan soal n pangkat 5 ya. Jadi kemungkinan besar yang A salah. Jadi kita jangan mencoba untuk menggunakan yang A ya. Kemudian kalau misal lanjut yang B ya. Oke, konvergen berdasarkan uji banding limit. Oke, diketahui dulu. Oke, diketahui dulu sigma n sama dengan 1 sampai hingga an itu adalah sigma n sama dengan 1 sampai hingga ln n plus 6 dibagi n pangkat 5 ya. Oke. Nah, diketahui pula pembandingnya yaitu sigma n sama dengan 1 sampai hingga juga ya. BN ya. BN itu apa? BN itu kita definisikan misalkan yang B adalah 1 per N pangkat 4 ya, yakni apa nih? Yakni deret P ya. Deret P yang konvergen. Kenapa konvergen? Karena pangkatnya lebih dari 1 kan. Pangkat 4. Oke, konvergen. Nah, maka dengan uji banding limit ya. Dengan uji banding limit. Oke, banding limit. Nah, dengan uji banding limit, kita dapatkan limit n mendekati hingga an per bn sama dengan limit n mendekati hingga an-nya apa? An-nya ln n plus 6 per n pangkat 5 ya, per bn. Bn-nya apa? 1 per n pangkat 4 ya. Itu sama dengan limit n mendekati hingga ln n plus 6 per n pangkat 5 ya. Ini kan bagi 1 per n pangkat 4. Berarti kali n pangkat 4 per 1 ya. Seperti ini. Nah, sehingga kita punya limit n mendekati hingga ln n plus 6 per n ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kan tahingga per tahingga ya, sehingga kita menggunakan L'Hopital ya. Menggunakan L'Hopital kalau misalkan sebuah fungsi ya, misalkan
misalkan suatu fungsi fx sama dengan ln x plus 6 per x ya, maka ini limit x mengekali hingga ln x plus 6 per x kita L'Hopitalkan. Kemudian kita punya limit x mengekali hingga ya, x diturunkan jadi 1, ln x plus 6 diturunkan menjadi 1 per x plus 6, x plus 6 diturunkan 1 ya. Jadi seperti ini. Ini hasil L'Hopitalnya, lalu sama dengan 1 dibagi hingga ya, 0. Oke. Nah, perhatikan bahwa ya, hasilnya 0. Apa yang terjadi? AN dibagi BN, BN sebagai pembanding, ya, BN yang konvergen, ya, BN konvergen. Jadi ketika ada sesuatu, ya, si soalnya dibagi pembanding P, saya misalkan P ya, sesuatu dibagi pembanding itu sama dengan 0, di mana pembandingnya itu konvergen, paham? Konvergen, maka jelas si penyebutnya, si soalnya itu jelas lebih kecil dari si P-nya itu. Kenapa? Karena hasilnya 0. Paham? Sesuatu dibagi yang konvergen sama dengan 0, maka sesuatunya pasti sangat-sangat lebih kecil dari si konvergen. Paham? Oke? Logikanya begitu ya. Jadi si pembandingnya aja udah konvergen, si soal dibagi pembandingnya itu kan 0. Habis gitu loh. Habis jadi 0. Saking besarnya si pembagi. Sehingga si soalnya itu yang menjadi penyebutnya ini adalah jauh lebih konvergen, oke? Ya, sehingga kesimpulannya adalah karena sigma Bn adalah deret yang konvergen, ya, yang konvergen hasilnya 0 ya, maka jelas, maka sigma n sama dengan 1 sampai hingga an, di mana an-nya itu adalah ln n plus 6 per n pangkat 5 ya, n sama dengan 1 sampai hingga juga ikut-ikutan konvergen ya. Jelas ini ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapat jawabannya adalah yang B ya. Nah, kalau kita lihat, kita teruskan yang bagian C. Kenapa yang C salah? Nah, ini kan uji banding biasa ya. Uji banding biasa itu soal ini tidak sesederhana uji banding biasa. Uji banding biasa biasanya soal-soal yang sederhana kayak 1 per N-5 ini kita bandingkan dengan 1 per N ya. Oke, seperti 1 per N pangkat 7 plus 8. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan 1 per N pangkat 7 ya. Ini adalah soal-soal yang menggunakan uji banding biasa. Sedangkan soal ini agak rumit ya, agak longnya. Sehingga dari soal ini juga kita bisa lihat bahwa ini lebih baik jangan menggunakan uji banding biasa ya. Kemudian yang D, kalau menggunakan uji rasio ya, kalau misal menggunakan uji rasio, pilihan yang D, opsi yang D, kita lihat apa yang terjadi. Uji rasio kan suku setelah bagi suku sebelum ya. Bagi suku setelah adalah N plus 7, ini N plus 1 pangkat 5, dibagi suku sebelum ya. Berarti ini N pangkat 5 dibagi ln N plus 6 ya. Ini apa yang terjadi? Ini nanti didapatnya rasionya 1 ya. Kalau rasionya 1, maka kesimpulannya adalah ujinya gagal. Ujinya tidak memberikan kesimpulan sehingga layak untuk menggunakan uji yang lain selain uji rasio ya. Seperti itu ya. Ini kalau dilanjutkan nanti dapat rasionya 1. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Konvergen berdasarkan uji banding limit dengan deret sigma n sama dengan 1 sampai hingga 1 per n pangkat 4.